Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oh, resmi yang membukanya, padahal ini jalan-jalan. Ya, pada malam hari ini kita itu ingin menikmati suasana di lereng gunung. Ya, kita nyalip dulu truk karena kita kecepatan tinggi. Truk pick up kita juga salib, kita agak cepat ini. Jadi kita ingin menikmati suasana di lereng gunung antara Trenggalek dan Ponorogo. Jadi berangkat dari Trenggalek ke Ponorogo, tapi tujuannya sebetulnya bagaimana nikmatnya pada malam Imlek. Nah, ini kan malam Imlek. Jadi saudara-saudara, guys, kita malam hari ini Imlek. Meskipun tidak ikut merayakan, tetapi pengen tahu bagaimana rasanya Imlek di lereng gunung yang super seru. Mengapa super seru? Ya karena di sana, wah ini nyelip lagi. Banyak truk memang kalau pakai lampu dim. Awas berkelok. Kelokannya super tajam sampai gimbalnya tidak bisa kita kawal. Wah, kegelap ini. Tidak usah takut ya guys. Kita menikmati saja suasana yang di lereng gunung. Ini belum di lereng gunung sebetulnya, masih akan, tapi jalan sudah mulai berkelok-kelok. Ayo kita nikmati. Iya, ini adalah malam tahun baru Imlek. Kalau kita Imlek apa yang kita bicarakan ya kita nikmati aja jalan-jalan ini. Tapi kita coba sambil melihat sebuah informasi. Kan katanya setiap Imlek itu pasti turun hujan, meskipun kita di jalan ini tidak hujan ya. Hanya mendung, tadi kita melihat mendung tapi tidak turun hujan. Mungkin nanti atau berapa lama lagi mungkin hujan. Ada sebuah berita ramai soal selalu turun hujan saat Imlek. Apa sebabnya? Ini penjelasan BMKG. Itu sebuah judul berita yang ada di Kompas. Ayo kita lihat sambil menikmati, karena jalannya super cepat ini sambil tajam kelok-kelok. Sambil mengendalikan kamera. Gak apa-apa ya guys, dinikmati aja. Ini belok lagi, awas. Iya, ikuti aja supaya seakan-akan semuanya dalam kendaraan ini ya, dalam mobil ini. Di media sosial Twitter banyak yang menanyakan, mengapa sih selalu turun hujan saat Imlek datang? Salah satu akun Twitter mengunggah pertanyaan seperti itu adalah @welesbutno. Wah, ini agak naik turun ini jalannya. Sabar guys, jalan kelok. Awas. Pak driver aman ya, Pak driver ya. Jadi dia mengaku heran mengapa setiap kali datang tahun baru Imlek selalu turun hujan. Imlek dan hujan ini bisa dijelasin secara sains nggak sih? Kadang nggak percaya aja. Waduh, belok. Kenapa tiap Imlek selalu hujan? Jadi pertanyaan itu pasti juga terjadi di teman-teman semuanya ya. Mengapa kok di Imlek selalu turun hujan? Tapi kalau malam hari ini kita berkelok-kelok, mengapa sih kok kita ingin menikmati jalan yang berkelok-kelok di tahun baru Imlek? Ya, awas, belok, tajam, gimbalnya tidak sampai, awas. Aduh, ini membuat jantung berdebar-debar ini.
Pemilik akun tersebut menanyakan kenapa Imlek selalu turun hujan, mau keluar kemana, dan saatnya langsung deras. Waduh, berhadapan dengan lampu dim, aman. Ini mau belok lagi, kelihatannya agak tajam lagi, tapi aman. Awas, awas, pelan Pak driver, Pak supir, pelan. Tok Pak supir, Mas supir, ganteng kaya ngene kok, Pak Mas. Ya, meskipun kecepatan tinggi. Akun Twitter @aloyprayoga bahkan mengunggah suatu keniscayaan bahwa bukan Imlek namanya jika tidak dibarengi dengan hujan. Padahal malam hari ini Imlek, tapi tidak turun hujan. Nggak apa-apa ya, gitu namanya kan di media sosial. Awas, aman-aman Mas Driver. Lantas bagaimana penjelasan ilmiah dari Badan Meteorologi? Awas truk, Mas supir. Klimatologi dan Geofisika BMKG. Kita sambil mendampingi pekerjaan atau kalau dikatakan balapan kok enggak. Sebentar, ini ada yang minta-minta. Oh, bukan minta-minta sih, untuk ini loh, ada pembangunan jembatan ini. Kabit Diseminasi Informasi Iklim dan Kualitas Udara BMKG menuturkan turunnya hujan saat tahun baru Imlek adalah fenomena biasa. Ya biasa, di sini juga tidak hujan juga biasa. Ya mungkin di beberapa tempat yang turun hujan. Memang mendung sih, tapi tidak turun hujan. Tapi yang jelas jalannya ini berkelok-kelok. Tapi aman guys. Semoga nanti kita tetap aman. Karena suasananya gelap semuanya. Kalau tanpa lampu ini guys, maka akan ya bahaya, super bahaya karena gelap semuanya. Untung lampu kita sangat terang guys. Seperti diketahui, hari raya Imlek selalu jatuh antara bulan Januari dan Februari. Betul aja, kita salam ya guys. Jembatan, ini Mas drivernya luar biasa ini. Ada lagi, kita harus pelan-pelan karena tidak hujan. Meskipun di banyak tempat itu hujan. Ya, Januari dan Februari itu memang ya serba atau curah hujan sangat tinggi. Bersama dengan itu memang sedang terjadi puncak musim hujan di beberapa wilayah termasuk di Indonesia. Wah, kita salib Mas Truk supaya kita lebih cepat datangnya nanti. Imlek setiap tahunnya jatuh antara Januari Februari, sehingga sudah diketahui kita bersama pada bulan ini merupakan bulan-bulan periode puncak musim hujan. Kata BMKG saat dihubungi teman-teman kompas.com. Pada bulan-bulan tersebut, waduh, ngeri deh. Terke, mepet nih jalannya. Pada bulan-bulan tersebut, potensi pembentukan dan pertumbuhan awan hujan sangat optimal. Mas tak salib ya, sorry. Kita lagi pengen menikmati jalan cepat meskipun jalan berkelok-kelok. Ini Mas sepeda motor ini juga kami salib ya, sorry. Karena ada Mas truk lagi. Mas driver hebat ini. Cara mengendalikan drivernya mengendalikan setirnya. Kelak-kelak kita nikmati aja sambil kita bertanya-tanya mengapa di sini tidak hujan.
Padahal semuanya menanyakan tentang hujan, guys. Tapi semoga aja nanti turunnya hujan sesudah kita sudah sampai yang kita tuju, baru turun hujan. Karena kalau di lereng gunung ini jalannya berkilok-kilok. Awas, mas, awas. Kalau jalan berkelok-belok gini, hujan bahaya ini. Kendaraan di depan kita juga tidak berani super, dia pelan-pelan. Tapi kita tidak bisa nyalip karena suasananya. Wadah truk. Pada bulan-bulan tersebut potensi pembentukan dan pertumbuhan awan hujan sangat optimal untuk terjadinya hujan. Jadi memang ya alami ya. Memang Januari Februari pembentukan awan untuk berpotensi hujan itu sangat tinggi. Jadi tidak salah kalau setiap Imlek mayoritas banyak hujan. Tapi alhamdulillah kita tidak hujan. Ya kita pengen menikmati suasana yang tidak hujan. Tolong dong, please deh, ini kita melewati tempat yang super berkelok-kelok pada malam hari. Tapi kita ingin menikmati suasananya. Jadi semoga hujannya nanti ya guys, sesudah sampai tujuan. Ini teman-teman yang ada di depan juga pengen nanti kok hujannya itu, tidak sekarang, kalau sudah sampai tujuan juga. Enak kan kelak-kelaknya. Tapi nanti pada awas, wah truknya ya sebetulnya ya mereka menempati pada posisinya, tapi kan ngeri aja jalannya. Memang kita nikmati ya guys ya. Ini memang kita berjajar terus dengan 4 kendaraan truk, 2 mobil di depan ini. Kemungkinan juga mereka menikmati kok, kalau truknya mungkin karena barang ya. Nah ini juga pengen menikmati cepat ini, yang 2 kendaraan depan hitam sama putih. Wah ada truk, awas. Jadi nggak nyelip. Ada 3 truk, wah lebih dari bahkan 4 sama 2 mobil. Bahaya kalau menyalip guys. Disalip, kita harus juga menyalip tapi pelan-pelan. Secara umum Januari Februari merupakan bulan puncak musim hujan untuk wilayah Indonesia di sebelah selatan Khatulistiwa, kata teman-teman BMKG. Itu sebetulnya yang mengapa yang menjadikan pada setiap Imlek itu relatif hujan. Kita salib ya Mas Truk. Mas Truk ini harus lebih pelan karena barangnya banyak ya. Beda dengan kita yang memang pengen menikmati suasananya. Awas, pengen menikmati suasana yang berkelak-kelak tapi dalam suasana Imlekan, meskipun bukan merayakan ya, karena kita kan hanya menghormati teman-teman yang merayakan Imlek, dan kita liburan. Jadi liburan itu harus kita nikmati guys. Guys, kamu kemana guys liburan ini? Tolong dong juga diceritakan, bisa nanti ditulis di komentar sini ya, bagaimana pengalaman malam Imlek tahun baru dinikmati di mana ya. Nanti bisa ditulis di komentar supaya kita juga saling tahu lah. Maksudnya kita bisa saling bertukar pikiran tentang bagaimana nikmatnya tahun baru Imlek di tempat lain. Juga mungkin yang kalau ada yang hujan nanti bisa diceritakan ya guys.
apakah hujannya sangat deras atau tidak, atau hanya sebentar, atau bahkan ketika di jalan hujan apakah membahayakan, atau juga yang punya awas ini belok mas, belok awas. Jadi apakah juga bisa menikmati seperti kita pada suasana yang bebas tanpa hambatan, meskipun berkelok-kelok jalannya, kelok jalan tajam, jalannya super tajam ini kelok lagi seperti kelokan 8, kelokan 9. Kalau di Sumatera kan ada itu yang sangat membahayakan itu. Semoga kita aman ya guys, karena gelap semuanya, tapi karena ada banyak kendaraan insya Allah aman guys. Kalau ada yang macam-macam guys, kita tabrak aja nanti, karena ya kita tidak punya niatan yang negatif. Kita pengen menikmati liburan ini di jalan yang terang tapi di lereng gunung. Nggak apa-apa disalip, nggak apa-apa, mereka juga mungkin lebih pengen ke suatu tempat lebih cepat gitu. Yang pasti kita kecepatan tinggi juga guys. Harus fokus memang. Nah itu ada petunjuk jalan supaya kita bisa mengarahkan jalan kita tidak lurus tapi belok-belok. Selalu ya rame jalannya. Sorry mas, kita salip ya. Wah, oke, kendaraan agak sepi tapi lalu lalang. Enak guys, betul-betul tahun baru ini, tahun baru yang tahun baru yang menyongsong hari-hari baik. Mas, keluar dari marka. Kok marka? Enggak apa-apa, ini kalau nyari aja guys, sorry, mohon maaf. Nah ini sudah di marka kan, tadi hanya sebentar, pas sepi juga nggak apa-apa. Jalannya bergerak-gerak terus guys. Sekali lagi semoga tidak turun hujan ya guys ya, kita nikmati. Aman guys, aman. Mau menyambung tentang hujan tadi guys, tapi masih suasananya kelak-kelak guys. Sebentar guys. Lebih lanjut atau perkiraan puncak musim hujan di 2021. Lebih lanjut, Harry juga memberikan paparannya mengenai perkiraan puncak musim hujan 2020 hari ini, 21 hari ini. Dia menjelaskan puncak musim hujan di Pulau Sumatera diperkirakan terjadi pada bulan November 2020. Ya sudah beberapa kemarin. Kita melewati jembatan guys. Assalamualaikum. Kalau ada yang di jembatan, ya kita sapa guys, kan mereka juga makhluk, meskipun mungkin tidak semuanya bisa melihat kita. Itu gelap, suasana gelap guys, kalau melihat atas guys tadi guys. Sedangkan puncak musim hujan di Kalimantan diperkirakan terjadi mulai Desember 2020 hingga Januari 2021. Jadi juga sudah berlalu ya di Kalimantan itu. Sorry, kami menyalip ya. Kita ingin menikmati jalan yang super cepat ini, yang menurun. Ini kalau tadi naik gitu, ini menurun. Tetap bersama truk-truk yang luar biasa itu.
maksudnya bawaannya dan kecepatan juga masih tinggi truk ini, masih berjalan kilo-kilo ini luar biasa ini. Nah itu kan tetap kilo-kilo kan guys. Sementara itu di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat serta Timur, puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Januari hingga Februari 2021. Ini kan masih pertengahan guys, jadi masih ada waktu untuk di Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Jadi masih ada waktu nanti untuk hujan. Meskipun ini adalah di pertengahan dan termasuk di dalamnya di Jawa, itu juga seharusnya hujan. Tapi semoga hujannya nanti kita sudah sampai tujuan guys. Saya berharap ya Tuhan ya Allah, semoga nanti turunnya hujan sesudah kita sampai lokasi sehingga kita tidak terganggu. Gitu kan guys. Jadi kita menikmati guys malam ini. Malam yang panjang kata Rhoma Irama. Meskipun bukan malam minggu guys, tapi malam yang panjang. Karena perjalanan yang sangat panjang di tengah kegelapan di lereng gunung, di antara jurang-jurang, belok guys, belok guys. Awas, truk, wah bukan, sepeda motor. Nggak jelas detail memang. Sedikit lebih panjang puncak musim hujan di Pulau Sulawesi dan Maluku Utara diperkirakan terjadi mulai Januari hingga April 2021. Berbeda ya. Kalau nanti teman-teman di Pulau Sulawesi dan Maluku Utara diperkirakan Januari sampai April 2021. Mungkin tempat kita sudah selesai semua guys ya. Tapi di Sulawesi dan Maluku Utara masih berjalan hujannya dan kemungkinan malam hari ini juga turun hujan. Awas mas driver, jangan dekat-dekat dengan yang pinggir, nanti kita jatuh. Iya, kalau jatuhnya ke tempat yang enak, kasur, ini jatuh di jurang atau di kebun-kebun selokan-selokan, ini kan kacau nanti. Pulau Maluku dan Papua diperkirakan terjadi mulai Januari sampai Maret 2021 guys. Jadi memang pulau-pulau di Indonesia itu beragam tergantung tempatnya. Dan ini juga jalan-jalan ini tergantung tempatnya, tapi kita bisa menikmati guys. Jangan takut guys, meskipun malam hari, insya Allah aman selama kita yakin guys. Kita pede guys, apalagi pada suasana COVID ini. Wah, semoga aja teman-teman bisa menikmati makan semuanya ya. Tidak ada yang kelaparan sehingga tidak akan memunculkan yang namanya kriminalitas. Awas guys. Jangan terjadi kriminalitas guys, meskipun di tempat gelap seperti ini guys, karena kalau ini dibiarkan bisa menjadi sumber kriminalitas guys. Intensitas hujan akan cukup tinggi. Awas mas, belok tajam. Penjelasan yang sama juga diungkapkan oleh senior forecaster BMKG Ida Pramuwardani. Menurutnya, hari raya Imlek yang umumnya jatuh pada Januari atau Februari bersamaan dengan datangnya puncak musim hujan. Jadi guys, mengapa sering hujan meskipun malam hari ini tidak hujan? Ya karena puncak-puncaknya hujan itu ya bulan Januari dan Februari guys. Bukan karena hubungannya dengan keyakinan dan kepercayaan secara rasional guys. Ini kita rasionalisasi guys. Jadi di mana pada
Januari Februari umumnya bertepatan dengan puncak musim hujan di Indonesia secara umum dan DKI Jakarta lebih khususnya. Kata Ida saat dihubungi pada hari yang sama. Puncak musim hujan, awas guys, belok. Puncak musim hujan jelasnya ditandai dengan intensitas, durasi, dan frekuensi hujan yang lebih tinggi dan dari bulan-bulan lainnya. Jadi memang tinggi-tingginya pada bulan Januari Februari ini guys. Puncak musim hujan jelasnya ditandai dengan intensitas, durasi, dan frekuensi hujan yang lebih tinggi dari bulan-bulan lainnya guys. Sehingga potensi terjadi hujan pada hari raya Imlek akan cukup tinggi. Nah, paham kan guys? Intinya ya memang suasananya mendukung untuk hujan guys. Oke guys ya, ini sudah di tempat yang terang. Sudah kita bahas tentang mengapa pada Imlek sering hujan, dan kita sudah aman dari kelokan-kelokan yang ada, meskipun ini masih naik turun, tapi kelokan-kelokannya insya Allah tidak ada.